Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah Statistika Matematika 1 dengan materi sebaran peluang bersyarat. Sebaran peluang bersyarat ini beda dengan peluang bersyarat. Jadi kalau peluang bersyarat itu adalah peluang suatu kejadian dengan syarat kejadian yang lainnya. Sedangkan sebaran peluang bersyarat ini diawali dari pembentukan fungsi bagi satu variabel acak dengan syarat variabel acak lainnya. Nah, untuk variabel acak diskrit, maka peluang X dengan syarat Y ini adalah peluang dengan syarat Y sama dengan Y. Ini didapatkan dari peluang X sama dengan X dan Y sama dengan Y, jadi peluang bersama dibagi dengan peluang Y sama dengan Y, atau bisa juga dilambangkan PX, Y dibagi dengan PYY gini ya. Tentunya peluang Y sama dengan Y ini harus lebih dari 0 karena dia berada di penyebut. Sedangkan peluang Y dengan syarat X ini didapatkan dari atau sama dengan peluang Y sama dengan Y kecil. Jadi nanti Y kecil itu merupakan angka ya. Dengan syarat X sama dengan X kecil. Ini didapatkan dari peluang X sama dengan X dan Y sama dengan Y dibagi dengan peluang X sama dengan X. Jadi yang menjadi syarat di sini diletakkan di penyebut. Nah, ini juga bisa dituliskan sebagai PX dan Y dibagi peluang X sama dengan X. Nah, ini juga peluang X sama dengan X juga harus lebih dari sama dengan 0. Sedangkan untuk sebaran peluang bersyarat bagi variabel acak kontinu ini didapatkan dari sini. Jadi Fx dengan syarat Y itu adalah Fx dan Y peluang bersama dibagi dengan Fy. Tentunya Fy lebih dari sama dengan lebih dari 0 dan 0 selainnya. Kemudian Fy dengan syarat X itu didapatkan dari Fx dan Y dibagi dengan Fx. Jadi konsepnya sama dengan variabel acak diskrit ya, cuman yang kontinu ini digunakan fungsi kepekatan. Kalau yang diskrit tadi menggunakan fungsi peluang, fungsi massa peluang. Nah, ini Fx-nya juga harus lebih dari 0 dan Fy dengan syarat X ini 0 selainnya. Contoh yang pertama ini untuk peubah acak yang diskrit. Menggunakan contoh yang sama mengenai pengambilan bola. Pengambilan bola 2 bola ya, pengambilan 2 bola dari 8 bola, di mana 8 bola itu terdiri dari 3 bola biru, 2 bola merah, dan 3 bola hijau. Jadi ini totalnya kan 8 ya. Nah, X, peubah acak X ini dinyatakan sebagai banyaknya bola biru yang terambil dari 2 tadi ya, dari pengambilan 2 tadi. X ini menyatakan banyaknya bola biru yang terambil. Dan Y ini menyatakan banyaknya bola merah yang terambil. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, maka peluang X dan Y ini didapatkan dari perkalian kombinasi 3X dengan 2 kombinasi 2Y dikalikan dengan kombinasi 2 min X min Y dibagi dengan kombinasi 82. Jadi yang ini untuk X-nya atau bola biru. Bola birunya adanya 3, bola merah itu ada 2, dan bola hijau ada 3. Kemudian di sini X-nya nilainya antara 0 sampai 2. Ya, meskipun di sini ada 3 bola biru, tapi kan yang diambil hanya 2. Jadi nilai X kemungkinannya ya hanya sampai 2. Kemudian untuk yang Y-nya nilainya juga antara 0 sampai 2, dan ini harus perlu diperhatikan X plus Y ini nilainya antara 0 sampai 2 karena yang diambil kan 2. Jadi kalau misalkan yang diambil bola biru 1
bola merah maksimal ya harus 1. Boleh 0. Kalau misalkan yang bola merahnya 0 berarti yang terambil bola hijau. Jadi biru 1, hijau 1 gitu ya. Oke. Nah, dari rumus ini untuk X sama dengan 0 sampai 2 dan Y sama dengan 0 sampai 2, kemudian X plus Y-nya antara 0 sampai 2 juga, maka ini bisa kita hitung peluang untuk kedua variabel ini, kedua peubah ini, yaitu X dan Y. Ini nilai X-nya mulai 0 sampai 2, nilai Y-nya 0 sampai 2. Ini adalah peluang X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Ini peluang X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Peluang X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0. Demikian seterusnya. Kemudian untuk yang ini peluang X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 ini 0 karena tidak mungkin ya. Jadi di sini yang kosong-kosong ini nilai peluangnya adalah 0 karena tidak mungkin X-nya bernilai 2 dan Y-nya bernilai 1. Nah, yang diambil bolanya kan hanya 2. Kalau ini 2, ini 1 berarti kan nanti dijumlahkan 3 gitu ya. Jadi tidak mungkin sehingga nilainya 0. Kemudian ini adalah peluang Y sama dengan 0. Ya, dijumlahkan saat Y-nya sama dengan 0 untuk semua kemungkinan X. Jadi ini 15 per 28 didapatkan dari 3 tambah 9 tambah 3. Ini peluang X sama dengan, peluang Y sama dengan 1. Ini peluang Y sama dengan 2. Kemudian ini adalah peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2. Dan ini kalau dijumlahkan nilainya sama dengan 1. Nah, kemudian ingin dibentuk sebaran peluang banyaknya bola biru yang terambil dengan syarat telah terambil 1 bola merah. Ya. Jadi kita mau mencari peluang X dengan syarat Y-nya sama dengan 1, atau kita tulis peluang X sama dengan X dengan syarat Y sama dengan 1. Dari sebaran peluang ini. Ya, jadi kita sudah punya peluang X dan Y. Peluang X dan Y-nya yang ini, kemudian kita juga sudah punya peluang Y sama dengan 1. Nah, peluang X dengan syarat Y ini didapatkan dari peluang X sama dengan X dengan syarat Y sama dengan Y adalah peluang X sama dengan X dan Y sama dengan Y dibagi dengan peluang Y sama dengan Y. Jadi untuk kasus ini kita cari dari peluang X sama dengan X dan Y sama dengan 1 dibagi dengan peluang Y sama dengan 1. Untuk X-nya itu mulai dari 0, 1, dan 2. Oke, sehingga untuk peluang 01 berarti ini kita dapat dari peluang X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 dibagi dengan peluang Y sama dengan 1. Peluang 01 itu adalah ini, peluang X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 itu adalah 3 per 14. Kemudian peluang Y sama dengan 1. Peluang Y sama dengan 1 ini adalah 3 per 7 ya, dapatnya dari sini peluang Y sama dengan 1 ini adalah 3 per 7. Sehingga kalau kita hitung hasilnya ini adalah setengah. Kemudian peluang X sama dengan 1 dan Y sama dengan syarat Y sama dengan 1 ya. Kita mencari peluang X sama dengan 1 dengan syarat Y sama dengan 1. Ini kita dapatkan dari peluang X sama dengan 1 dan
Y sama dengan 1 dibagi dengan peluang Y sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat dari tabel ini, peluang X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Ini adalah 3/14. Kemudian peluang Y sama dengan 1 sama seperti tadi, yaitu 3/7. Hasilnya sama, yaitu setengah. Kemudian peluang X sama dengan 2 dengan syarat Y sama dengan 1. Ini dicari dari, ini salah ya, peluang X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Ini harusnya P2,1 dibagi PY sama dengan 1. Nah, peluang X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, ini 0. Ya, karena nggak mungkin kalau X-nya 2, Y-nya 1. Karena maksimal kan totalnya harus 2. Yang diambil bolanya hanya 2. Jadi ini 0, kemudian dibagi dengan peluang Y sama dengan 1, itu nilainya adalah 3/7. Tapi karena ini pembilangnya 0, berarti hasilnya adalah 0. Nah, ini kalau dijumlahkan juga memang harus sama dengan 1 juga. Sehingga sebaran peluang banyaknya bola biru atau X dengan syarat terambilnya satu bola merah Y sama dengan 1, ini didapatkan seperti ini ya. Jadi peluang X sama dengan X dengan syarat Y sama dengan 1 itu adalah, untuk X-nya sama dengan 0 itu peluangnya adalah setengah, untuk X sama dengan 1 peluangnya juga setengah. Sedangkan untuk X sama dengan 2 nilainya 0 dan totalnya ini sama dengan 1. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika ingin dibentuk sebaran peluang bagi banyaknya bola merah yang terambil dengan syarat telah terambil satu bola biru. Nah, ini coba dikerjakan, nanti kita coba siapa yang mau menjawab nanti bisa dapat bonus nilai ya. Nah, untuk contoh yang kedua ini kita menggunakan fungsi kepekatan peluang bersama berikut ini. Jadi fxy sama dengan setengah untuk x-nya lebih dari 0 dan kurang dari y, dan y-nya kurang dari sama dengan 2. 0 selainnya. Nah, ini akan dibentuk fungsi peluang x dengan syarat y sesuai definisinya, yaitu fx dengan syarat y adalah fx dan y dibagi dengan fy. Tentunya fy-nya harus lebih dari 0, kemudian 0 selainnya. Nah, dari contoh yang sebelumnya, dari materi yang sebelumnya sudah kita bahas, untuk fungsi kepekatan peluang fxy ini kita dapatkan fy-nya adalah setengah y untuk y-nya antara 0 sampai 2, dan fx-nya didapatkan setengah kali 2 min x untuk x-nya antara 0 sampai 2. Nanti Anda bisa juga mencoba mencari lagi apakah betul fy-nya adalah setengah y, kemudian apakah betul fx-nya adalah setengah kali 2 minus x. Nah, di sini akan dibentuk fungsi peluang x dengan syarat y sesuai definisinya, yaitu ini tadi ya, fx dan y dibagi dengan fy. Nah, fx dan y-nya adalah setengah ya. Kemudian
kemudian FY-nya adalah setengah Y. Jadi kalau dihitung dapatnya adalah 1/Y. Jadi Fx dengan syarat Y itu adalah 1/Y untuk X lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan Y, dan Y-nya kurang dari sama dengan 2. Dan 0 selainnya. Nah, fungsi ini nanti yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan misalkan pada Y sama dengan 1, berapa peluang diperoleh X paling besar bernilai setengah. Jadi kita menghitung peluang X kurang dari sama dengan setengah dengan syarat Y sama dengan 1. Ini kita gunakan Fx dengan syarat Y dengan mendefinisikan syaratnya Y sama dengan 1. Jadi kita menghitung fungsi peluang bagi X pada syarat Y sama dengan 1. Nah, kita menghitung peluang X kurang dari sama dengan setengah dengan syarat Y sama dengan 1. Ini kita menggunakan Fx dengan syarat Y dengan mendefinisikan syaratnya Y sama dengan 1. Nah, tadi kita juga sudah mencari fungsi peluang bagi X dengan syarat Y sama dengan Y itu adalah 1/Y. Sehingga fungsi peluang bagi X pada syarat Y sama dengan 1 itu adalah 1/1 karena Y-nya sama dengan 1. Sehingga ini adalah fungsi peluang bersyarat bagi X dengan syarat Y sama dengan 1 adalah 1 untuk X-nya antara 0 sampai dengan 1. Nah, kenapa X-nya maksimal 1 padahal sebelumnya kan X-nya bisa sampai 2 karena nilai X ini kan kurang dari Y. Nah, Y-nya adalah 1 sama dengan 1 sehingga nilai X-nya itu maksimal adalah 1 gitu ya. Oke, kemudian kita hitung peluang X kurang dari setengah dengan syarat Y sama dengan 1. Itu kita hitung dari integral Fx dengan syarat Y sama dengan 1 dx. Ya, jadi ini yang kita integralkan itu terhadap X karena kita mencari peluang X kurang dari setengah ya. Jadi yang fokusnya kita ke X-nya. Karena yang Y sama dengan 1 tadi sudah dihitung dari fungsi kepekatan peluangnya. Oke, jadi integral dari 1 ya, integral dari 1 dx dengan batasnya dari 0 sampai setengah. Ini adalah setengah. Jadi peluang X kurang dari setengah dengan syarat Y sama dengan 1 adalah setengah. Nah, dengan cara yang sama pada Y sama dengan 2, berapa peluang diperoleh X paling besar bernilai setengah. Jadi kita mencari peluang X kurang dari setengah dengan syarat Y sama dengan 2. Nah, ini kita menggunakan Fx dengan syarat Y dengan mendefinisikan syaratnya yaitu Y. Nah, ini kita sudah punya Fx dengan syarat Y-nya adalah 1/Y ya. Sehingga Fx dengan syarat Y sama dengan 2 sama dengan setengah. Ya, sama dengan setengah. Ini kan nilai Y-nya diganti dengan nilai Y sama dengan 2 ini. Jadi Y-nya ini diganti dengan 2. Nah, batasnya untuk X-nya itu antara 0 sampai 2. Nah, beda dengan yang pertama tadi kan pada saat syaratnya Y sama dengan 1, maka nilai X yang mungkin itu antara 0 sampai 1. Nah, saat Y-nya sama dengan 2, syaratnya Y sama dengan 2, maka nilai X-nya itu kemungkinannya mulai dari 0 sampai 2. Karena di sini syaratnya nilai X itu kurang dari sama dengan Y. Jadi untuk yang tadi, yang Y sama dengan 1, itu tidak mungkin nilai X-nya lebih dari 1. Sehingga batasnya adalah
dari 0 sampai 1. Nah, sekarang karena Y-nya sama dengan 2, maka X-nya boleh sampai 2. Gitu. Oke, nah fungsi kepekatan ini yang kita gunakan untuk mencari peluang X kurang dari sama dengan setengah dengan syarat Y sama dengan 2. Jadi kita cari dari integral fx dengan syarat Y sama dengan 2 dx, X-nya mulai dari 0 sampai setengah. Nah, ini batasnya sesuai dengan X-nya ini. X-nya kurang dari sama dengan setengah. Oke, ini adalah fungsi kepekatan X bersyarat Y. Ini adalah setengah ini tadi. Jadi kita integralkan, kemudian kita masukkan batasnya yaitu 0 sampai setengah. Hasilnya adalah 1/4. Kemudian, pada fungsi yang sama, ini kita punya fx dan y-nya seperti ini, setengah dengan nilai x-nya antara 0 sampai y, ya, x lebih kecil dari y dan y kurang dari 2, dan 0 selainnya. Dan kita juga sudah mencari fx-nya dari fungsi bersama ini adalah setengah kali 2 minus x, dengan x-nya antara 0 sampai 2. Nah, sekarang tadi kan peluang X dengan syarat Y. Nah, ini sekarang kita mau menghitung berapa peluang nilai Y paling besar bernilai setengah pada X sama dengan 1. Jadi di sini sekarang kita mencari peluang peluang Y kurang dari sama dengan setengah dengan syarat X-nya sama dengan 1, ya. Jadi kita mencari peluang Y kurang dari sama dengan setengah dengan syarat X sama dengan 1. Nah, caranya sama dengan sebelumnya, hanya Anda menyesuaikan X dan Y-nya, kemudian menyesuaikan juga fungsi peluang peluang bersyaratnya tadi, ya, fungsi bersyaratnya menyesuaikan. Nah, silahkan dicoba, nanti bisa kita bahas di pertemuan Meet, di pertemuan Zoom. Oke, contoh yang ketiga. Ini diberikan fungsi kepekatan peluang gabungan fx dan y ini sama dengan 4xy. Untuk x-nya antara 0 sampai 1 dan y-nya juga antara 0 sampai 1. Sekarang ingin dihitung peluang bahwa X bernilai paling besar setengah pada nilai Y sama dengan 1. Jadi kita mau mencari peluang X kurang dari sama dengan setengah dengan syarat Y sama dengan 1. Nah, untuk mencari peluang X kurang dari setengah dengan syarat Y sama dengan 1 ini didapatkan dari peluang bersyarat fungsi kepekatan peluang X dengan syarat Y, yaitu fx dengan syarat Y didapatkan dari fx, y dibagi dengan fy. Ini fungsi kepekatan bersama X dan Y. Sehingga kita perlu mencari fy, yaitu fungsi marginal dari Y. Mudah-mudahan masih ingat, untuk mencari fy itu didapatkan dari integral fx dan y yang diintegralkan itu terhadap x, ya, dx, karena kita mencari y. Kemudian batasnya adalah batas dari x, ya. Kalau kita mencari fy, maka kita integralkan fx dan y dx. Dan batasnya adalah batas x. Nah, kebetulan ini sama batas antara x dan y-nya, ini x-nya antara 0 sampai 1, y-nya juga antara 0 sampai 1. Jadi
ini kita mencari FY-nya adalah integral 4XY dx dengan batasnya adalah 0, 1. Oke, setelah kita integralkan, kita dapatkan FY-nya adalah, kita integralkan, dapatnya adalah 2x kuadrat Y dengan batasnya adalah 0 sampai 1. Kemudian kita masukkan batasnya ini ke X ya, sehingga didapatkan 2Y. Jadi FY-nya adalah 2Y untuk Y-nya antara 0 sampai dengan 1. Kemudian kita mencari fungsi kepekatan peluang bersyarat X dengan syarat Y didapatkan dari fx dan y dibagi dengan fy. Fx dan y-nya adalah 4xy, kemudian fy-nya tadi adalah 2y, sehingga ini dibagi dapatlah 2x. Sehingga kita dapatkan fx dengan syarat y-nya adalah 2x dengan x-nya bernilai 0 sampai 1 dan y bernilai 0 sampai 1 juga. Dan 0 selainnya. Nah, barulah kita mencari peluang x kurang dari sama dengan setengah dengan syarat y sama dengan 1. Nah, sebelumnya kita mencari dulu fx dengan syarat y sama dengan 1. Tadi didapatkan 4xy dibagi dengan 2y. Ya, nah y-nya ini kita ganti dengan 1 karena ini y-nya sama dengan 1. Ini y besar harusnya. Y besar sama dengan 1. Sehingga fx dengan syarat y sama dengan 1 itu adalah 2x. Jadi ini didapatkan dari tadi ya, fungsi bersamanya adalah 4xy dibagi dengan fy-nya adalah 2y. Kemudian karena y-nya sama dengan 1 di sini syaratnya, maka nilai y-nya diganti dengan 1 sehingga didapatkan 4x kali 1 dibagi 2 kali 1 hasilnya adalah 2x. Untuk x-nya antara 0 sampai 1. Sehingga kita gunakan fungsi ini untuk mencari peluang x kurang dari sama dengan setengah dengan syarat y sama dengan 1. Jadi kita integralkan fungsi ini 2x dx, ya dx karena kita mencari ini x-nya, peluang x kurang dari setengah. Sehingga batasnya adalah 0 sampai setengah. Jadi setengahnya ini mengikuti ini. Kemudian 0 ini didapatkan dari nilai x yang paling kecil yang mungkin. Oke, kemudian kalau kita integralkan hasilnya dapatnya setengah. Nanti coba dicek ya masing-masing apakah betul nilainya seperempat. Oke, berikutnya adalah kebebasan dua variabel acak. Sifat kebebasan antar variabel acak ini seringkali menjadi asumsi dasar dalam berbagai analisis statistika. Nah, secara peluang, ini dua kejadian saling bebas dapat dideteksi jika peluang terjadinya A tanpa ataupun dengan informasi mengenai kejadian B nilainya sama. Artinya bisa kita tuliskan peluang A dengan syarat B ini sama dengan PA. Jadi ada informasi B atau tidak, itu hasilnya sama peluangnya. Nah, peluang A dengan syarat B ini didapatkan dari peluang A dan B atau peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Nah, ini sama dengan PA ya, sama dengan ini. Sehingga peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Jadi yang peluang B-nya ini dibawa ke kanan jadi peluang A kali peluang B. Ini adalah hukum kebebasan peluang dua kejadian.
Nah, sifat kebebasan kedua kejadian tersebut juga dapat diterapkan untuk mendeteksi kebebasan dua variabel acak. Jadi digunakan definisi berikut ini untuk sifat kebebasan antara variabel X dan Y. Untuk variabel acak diskrit, syarat kebebasan itu adalah, atau sifat kebebasan itu adalah peluang X dan Y, peluang bersama X dan Y itu sama dengan peluang X kali peluang Y. Sedangkan untuk variabel kontinu, sifat kebebasan antar variabel X dan Y adalah Fx dan Y, fungsi kepekatan X dan Y itu sama dengan Fx dikalikan dengan Fy. Untuk semua X dan Y yang mendefinisikan fungsi tersebut. Jadi harus berlaku untuk semua nilai X dan Y. Kalau misalkan ada salah satu X atau Y yang menyebabkan sifat ini tidak berlaku, maka kita katakan bahwa X dan Y itu tidak bebas. Jadi harus berlaku untuk semua nilai X dan Y yang mungkin, yang mendefinisikan fungsi tersebut. Contohnya pada pelemparan dua dadu, X dinyatakan sebagai angka di sisi atas dadu 1 dan Y angka di sisi atas dadu 2. Apakah X dan Y saling bebas? Nah, ini kita lihat. Peluang 1,1 itu adalah 1/36. Nah, ini kita lihat juga peluang X sama dengan 1 dan peluang Y sama dengan 1. Ini kalau dikalikan, ini juga sama dengan 1/36. Kemudian peluang 26, peluang X sama dengan 2 dan Y sama dengan 6. Ini 1/36. Kemudian kita cari juga peluang X sama dengan 2 dan peluang Y sama dengan 6. Ini juga 1/36. Nah, ini harus kita cek semuanya ya. Semua kan nilai X-nya yang mungkin 1 sampai 6 ya. Kemudian nilai Y yang mungkin adalah 1 sampai 6. Nah, ini Anda harus cek apakah betul semua pasang X dan Y ini memenuhi memenuhi PX dan Y sama dengan PX kali PY. Kalau iya, berarti memang bebas antara X dan Y. Tapi kalau ada salah satu pasangan yang tidak memenuhi PX dan Y sama dengan PX kali PY, maka kedua variabel itu tidak bebas. Nah, ini harus dicek semuanya ya, saya bilang tadi. Karena PX dan Y sama dengan PX kali PY, untuk semua pasangan X dan Y, maka X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas. Contoh yang berikutnya ini masih pada kasus pelemparan dua dadu ya. Hanya saja ini X-nya adalah angka di sisi atas dadu 1 dan Z adalah jumlah angka di sisi atas kedua dadu. Apakah X dan Y ini saling bebas? Nah, ini kita lihat X dan Y-nya peluangnya seperti ini. Nah, ini kemudian kita cek. Misalkan peluang X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Dan Z ya ini ya. Dan Z sama dengan 2. Itu nilainya adalah 1/36. Ini X-nya, Z-nya yang di bawah. Ini peluangnya adalah 1/36. Kemudian kita cari peluang X sama dengan 1 dan peluang Z sama dengan 2. Peluang X sama dengan 1 adalah 1/36 dan peluang Z sama dengan 2 adalah 1/36. Nah, ini kalau dikalikan 1/216. Ini enggak sama dengan peluang 1, 2. Sehingga ini sudah merupakan indikasi bahwa X dan Z itu tidak bebas. Nah, ini juga bisa ditunjukkan di pasangan yang lain, yaitu peluang X sama dengan 2 dan Z sama dengan 6.
Ini peluangnya adalah 1/36. Sedangkan peluang X sama dengan 2 kali peluang Z sama dengan 6. Hasilnya adalah 5/216. Ya, karena PX dan Z tidak sama dengan PX kali PZ. Nah, ini kebetulan untuk semua pasangan X dan Z berlaku seperti ini, tidak sama dengan, maka X dan Z adalah dua peubah-acak yang tidak saling bebas. Tapi salah satu pasangan yang memenuhi ini tidak sama dengan, itu sudah dikatakan X dan Z, X dan Z ya. X dan Z tidak saling bebas. Oke, yang berikutnya pada contoh 6, ini diberikan fungsi kepekatan peluang gabungan adalah 4xy dengan x-nya antara 0 sampai 1 dan y antara 0 sampai 1 juga, dan 0 selainnya. Ini dapat dibuktikan bahwa fungsi kepekatan peluang marginal masing-masing dari fungsi tersebut adalah, nanti silahkan dicari ya, Fy-nya masih ingat mudah-mudahan didapat dari integral fxy atau integral 4xy dx, karena kita mencari y, dx batasnya adalah 0 sampai 1. Sedangkan untuk yang y, untuk yang x ya, untuk yang x itu adalah integral fx dan y atau integral 4xy, karena kita mencari fx berarti dy. Batasnya adalah batas y, yaitu 0 sampai 1. Hasilnya nanti didapatkan ini. Silakan nanti dicek betul atau tidak. Kemudian kita ingin tahu apakah kedua variabel pada fungsi tersebut saling bebas. Ya, jadi kita sudah punya fx dan y, kemudian kita sudah punya fy, kita sudah punya fx. Nah, untuk mengecek itu kita kalikan fx dan fy. Fx kali Fy adalah 4xy. Nah, ini sama dengan Fx dan Y, yaitu 4xy. Sehingga kita katakan X dan Y saling bebas karena memenuhi Fx dan Y sama dengan Fx kali Fy.